A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu 2 bulan sebelum menyambut bulan suci Ramadan, kaum muslimin di dunia ini banyak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka doakan kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia mendengar akan doa-doa kaum muslimin di seluruh dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan doa-doa kaum muslimin, yaitu sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan ini, apabila ada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan bulan suci Ramadan, mereka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ganjarannya akan Allah berikan kepada mereka. Apabila mereka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran sama dengan ibadah wajib. Dan pada bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala, disitulah di bulan Ramadan ini Allah belenggu setan-setan yang terkutuk. Sehingga di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, apabila seseorang meminta ampun kepada Allah, maka Allah langsung mengampunkan dosanya. Dan apabila seseorang hamba berpuasa dengan ibadah ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata menghadap ridha Allah, mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itulah keutamaan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bulan Ramadan, disitulah Allah menurunkan Al-Quran, sehingga disebutkan 17 Ramadan itu adalah peristiwa nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Apabila seseorang hamba mereka betul-betul meminta kepada Allah, mereka ikhlas semata-mata karena Allah berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka rahmat dan maghfirahnya. Itulah sangat mulianya bulan suci Ramadan. Sampai-sampai dikatakan, hadirin, bahkan bulan suci Ramadan ini adalah pemimpinnya daripada bulan-bulan Hijriah. Sangkinkan mulianya di bulan Ramadan.
Karena Nabi SAW pernah juga bersabda, Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri. Dan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Makna bulan Rasulullah adalah Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah. Dan wasama Ramadana wa Ramadana syahru ummati. Dan bulan puasa Ramadan itu adalah bulannya umatku. Maka apabila umatku meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Tetapi sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berpuasa, mereka menahan lapar dan haus, tetapi mereka masih saja membohongi orang. Mereka masih saja menggunjing orang. Mereka masih saja mengejek orang lain. Bahkan mereka senantiasa melakukan maksiat, dosa-dosa kecil. Ingatlah, pada bulan Ramadan itu mereka banyak juga berpacar-pacaran. Itulah disebabkan banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Dari banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka tersebut. Illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus. Artinya, banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus sahaja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, bulan Ramadan juga dikatakan adalah bulannya untuk bertaubat kepada Allah. Apabila kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, Allah ganti ganjarannya sama seperti ibadah wajib. Allah Subhanahu wa taala apabila seandainya kita membaca Al-Quran yang ganjarannya apabila kita baca mendapat pahala 10 kebaikan. Ini Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Itulah sangat mulianya bulan suci Ramadan. Tapi banyak, kata Nabi SAW, akan merugilah umatku. Kemudian para sahabat heran, siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang merugi di saat bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, mereka apabila di bulan Ramadan tidak akan mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini kita disuruh supaya banyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita melakukan ibadah yang semestinya di hari-hari biasa, Allah memberikan kepada kita ganjaran yang biasa. Tetapi di bulan Ramadan ini, apabila umat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah, Allah akan menggantinya dengan ibadah yang luar biasa. Itulah bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Allah sangat kasih sayang kepada umat manusia. Tetapi apakah kita sudah tentu sayang kepada Allah? Apakah kita sudah menjaga salat kita? Apakah kita sudah berpuasa dengan betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan orang yang ahli surga adalah apabila di bulan Ramadan mereka menghidupkan amal-amal ibadah, terlebihnya khususnya qiyamul lail dan salat tahajud. Itulah amalan-amalan para ahli surga. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apabila ada hikmahnya bagi diri kita, marilah sama-sama kita ambil supaya dijadikan pembelajaran bagi kita. Apabila kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.